kepadanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi karena ada gangguan teknis dari Ibu, jadi Ibu keluar sebentar. Nah, kita mulai lagi ya. Ya, nah hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi MPLS, yaitu tentang pembinaan mental. Sudah terlihat di kalian semua presentasi dari Ibu? Sudah ya? Sudah ya, Bu ya? Nah, di sini ada mental. Apa itu mental? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental adalah batin, kerangka berpikir dan perasaan. Jadi, mental itu berhubungan yang ada di dalam gitu ya, maksudnya tidak terlihat, bukan fisik juga. Jadi mental itu sebagai batin dan kerangka berpikir atau perasaan. Nah, kalau pembinaan mental itu sendiri, apa sih pembinaan mental itu sendiri? Di sini pembinaan mental itu merupakan bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental. Dalam kurung mentalnya di sini yaitu akhlak ya. Akhlak seseorang ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran agama. Berpindah. Jadi pembinaan mental itu memiliki pengertian sebagai bimbingan untuk apa? Untuk pembentukan akhlak seseorang ke arah yang lebih baik. Sesuai apa? Sesuai ajaran agama, yaitu agama kepercayaan kita, yaitu ajaran agama Islam ya. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari pembinaan mental itu sendiri untuk apa? Untuk mengantisipasi penyimpangan perilaku negatif siswa yang bertentangan dengan norma agama, negara, dan masyarakat demi terwujudnya generasi muda yang berakhlakul karimah. Kemudian membentuk siswa agar memiliki pribadi yang bermoral sehingga terhindar dari kenakalan remaja. Nah, jadi pembinaan mental ini memiliki tujuan supaya diri dari siswa itu menjadi lebih baik dan terhindar dari perilaku yang negatif seperti itu ya. Kemudian terhindar dari kenakalan remaja juga, karena banyak contoh sekali ya, dengan tidak adanya pembinaan mental banyak sekali remaja masa kini yang menyimpang gitu perilaku dan lainnya. Makanya dari sini adanya pembinaan mental. Salah satunya agar terhindar agar remaja itu bermoral dan terhindar dari kenakalan remaja. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat membangun mental. Coba ada yang mau menyebutkan tidak? Kenakalan remaja itu apa saja contohnya? Ada yang mau menyebutkan? Tidak ada ya. Dicatat ya, dicatat, tadi ada yang bertanya, dicatat. Ya boleh Amirah. Jadi kenakalan remaja itu contohnya apa? Tawuran, iya. Nah, betul sekali ya. Tawuran juga salah satu dari kenakalan remaja. Karena apa mereka itu? Jadi mungkin karena kurangnya kesadaran atau kurangnya akhlak dan tidak adanya pembinaan mental untuk remaja tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat. Nah, karena tadi katanya kenakalan remaja itu seperti itu, berarti harus ada sesuatu yang harus dibangun dari mental
siswanya itu. Nah, ini di sini ada faktor-faktor yang dapat membangun mental. Dari apa? Yang pertama bisa dari pendidikan. Di pendidikan itu adanya apa? Adanya sekolah dan apa yang dipelajari di sekolah tersebut. Salah satunya yaitu pembelajaran agama. Terbesar Oh, iya. kejelasan. Kelihatan tidak? Kelihatan ya semua anak-anak? Ya. Nah, ini faktor-faktor yang dapat membangun mental. Yang pertama yaitu pendidikan di sekolah. Dari apa yang dipelajari, hal-hal tersebut juga bisa menjadi faktor yang dapat membangun mental. Nah, contohnya yaitu pembelajaran agama. Di dalam pembelajaran agama diajarkan bagaimana bersikap baik dan akhlak yang baik. Nah, selain dari pendidikan, hal-hal yang dapat membangun mental juga yaitu lingkungan keluarga yang paling utama. Lingkungan sekolah bisa, tapi yang lebih mendukung yaitu lingkungan keluarga, sosial, budaya di sekitar bagaimana. Nah, hal itu juga dapat membangun mental. Makanya ketika ingin mental yang baik, maka harus didukung oleh keluarga dan diri sendirinya juga ya. Harus sadar bagaimana itu hal-hal yang baik itu harus bagaimana ya, harus tahu. Kemudian teman bermain dan bergaul. Jadi jangan asal bergaul ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau misalnya kita dekat orang yang jualan minyak wangi, pasti terbawa wanginya gitu. Kalau misalnya deket-deket sama orang atau yang sering mengubek-ngubek hal-hal yang berbau, maka baunya juga akan sampai ke kita. Makanya dari itu kita harus pintar-pintar bergabung dan mencari teman bermain dan bergaul itu harus bagaimana. Berarti teman bermainnya harus apa? Coba. Harus yang baik ya. Ya, pintar, harus bergabung dengan teman yang baik, maka kita pun insya Allah akan terbawa baik ya. Kemudian pengalaman hidup atau kejadian yang pernah dialami. Nah, hal ini juga dapat membangun mental. Kenapa, Bu? Pengalaman hidup bisa dapat membangun mental karena dengan adanya pengalaman hidup kita bisa evaluasi diri atau mencari apa yang salahnya di diri kita gitu ya. Jadi bisa diperbaiki di selanjutnya kayak gitu kan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu yang termasuk dengan pengalaman hidup atau kejadian yang pernah dialami. Nah, hal itu dapat membangun mental yang sehat. Nah, di sini ada mental itu kenapa mental berhubungan dengan pendidikan. Jadi kaitannya mental dengan pendidikan adalah jika kalian bermental sehat, kalian akan mampu berpikir jernih sehingga kalian merasa optimis dalam menjalani kehidupan dan menggapai cita-cita. Contohnya nih ya, misalnya kalian bermental sehat, maka pikiran pun tidak akan kemana-mana gitu. Jadi pikiran pun tetap positif, tidak negatif gitu. Kemudian hari-harinya itu merasa optimis gitu. Makanya insya Allah dengan bermental sehat dan berpikir jernih, kemudian merasa optimis, insya Allah apa yang kalian cita-citakan untuk menjalani kehidupan di masa depan akan tercapai. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jenis di sekolah kita sendiri, ada jenis kegiatan pembinaan mental di sekolah. Contohnya, jadi di sekolah khususnya di sekolah SMP Negeri 1 Cijati, pembinaan mental di sekolah itu dengan berbagai cara. Salah satunya
pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Nah, hal ini juga dapat membangun mental kalian sehingga kalian bisa membiasakan diri untuk sebelum apa-apa itu berdoa ya. Jadi mentalnya itu baik. Nah, seperti ini ya, berdoa di sekolah. Kemudian ada pembacaan juz amma dan asmaul husna. Kemudian ada juga sholat duha ya. Hal ini juga dapat membangun mental yang ada di diri kalian, yaitu mental yang sehat. Jadi insya Allah kalau kita beriman, takut gitu buat berbuat sesuatu yang tidak benar, itu takut, sehingga mental kita itu akan sehat. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang jahat, berarti hal itu udah termasuk ke dalam mental yang tidak sehat ya. Nah, ini beberapa pembinaan mental di sekolah kita. Ada contohnya membaca doa, kemudian sholat duha, sholat duhur berjamaah, kemudian peringatan hari besar-besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Nah, di sekolah kita juga selalu rutin istighosah. Nah, hal itu juga salah satunya untuk pembinaan mental kita di sekolah kita. Dulu kalau di SD suka ada Maulid Nabi tidak? Suka ya, pasti. Nah, hal itu juga salah satunya untuk pembinaan mental di diri kalian ya. Kemudian nih ada seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, hubungan agama dengan kesehatan mental. Nah, dalam diri seseorang yang hidup beragama, maka akan merasakan ketentraman sikapnya, selalu tenang, mereka tidak merasa gelisah dan cemas, perbuatannya tidak akan menyusahkan atau menyengsarakan orang lain. Nah, berbeda dengan orang yang hidupnya terlepas dari kehidupan agama, biasanya mudah terganggu oleh goncangan suasana, tidak akan merasakan ketentraman batin. Benar tidak? Benar ya? Nih. Oh. Itu maju ya Pak. Aya antena. Oh iya na reload. Trouble. Oh wipina panekeun deui Ibu. Kana eta itu kana abdi. Kana ekelgo. Aduh. 14 02 884. Oh, Bu Ernis ya? Berapa teh? Ngarestar heula mah wipina. Adin teh nama 5. Sarang 4 aja. terakhir. Waduh, Lu buat mah di bumi teh alit pun. Nyalos nih. Jelas. Ya. Si caket atau teh mau teh tarik. Spek mah teh Halo. maskernya juga. Mohon maaf ya Ibu terpental. Maskernya Masih ada semuanya? Iya, ya, mohon maaf. Dilanjut ya. Cirina mah ieu lamun teu bisa. Nya. Nah, tadi kita baru sampai di hubungan mental ya, hubungan agama dengan kesehatan mental. Jadi kalau misalnya di diri seseorang yang hidup beragama, maka ketentraman, tenang itu akan dirasakan ya, berbeda dengan orang yang hidupnya terlepas dari kehidupan agama. Biasanya mudah terganggu oleh goncangan suasana, tidak akan merasakan ketentraman batin. Jadi kesehatan mental itu berhubungan erat sekali dengan agama ya, atau dengan pendidiknya, dengan agama, dengan kehidupan agama. Jadi kesehatan mental itu sangat berhubungan sekali. Maka dari itu perilaku yang mencerminkan agama yang kuat nih, contoh-contohnya seperti membaca Quran, kemudian taat dan patuh, atau sopan kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada guru, ini contohnya ya ada. Kemudian kepada teman, kepada diri sendiri juga. Nah, seseorang yang menjalankan ajaran agama dengan baik, dilandasi keimanan kepada Allah,
akan menebar kebaikan sehingga hatinya merasa tenang, dan dipastikan kalau misalnya seseorang yang taat agama dipastikan mentalnya sehat kayak gitu ya. Share ke dia oh tak acan. Nah, ayah. Ya. Jadi ini nih perilaku yang mencerminkan mental agama yang kuat. Jadi ada yang membaca Quran, ini patuh kepada guru, kepada orang yang lebih tua, kepada teman dan diri sendiri, itu seseorang yang dilandasi keimanan kepada Allah, maka dipastikan mentalnya sehat ya. Nah, ini ada perilaku yang mencerminkan mental agama yang tidak kuat. Contohnya, ini minum minuman keras. Naudzubillah ya, iri hati, dengki, buruk, dendam, kikir. Kemudian seperti tadi yang disebutkan oleh teman kalian, tawuran, cenabu, itu perilaku yang tidak sehat ya. Dan itu tuh mencerminkan mentalnya juga tidak sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang tawuran, nanti mau disebut mental tidak sehat, tidak mau ya. Jadi berbuat baiklah gitu ya, dijauhi hal-hal yang buruk agar mental yang ada di tubuh kita juga sehat. Nah, ini ada nah di atas itu semua, selain dari kitanya yang harus sadar diri ya kalau perbuatan itu semuanya tidak benar, jadi harus sadar dari diri sendiri dan mau berubah gitu ya, agar mental kita itu sehat. Jadi sebenarnya pembinaan mental itu harus dari diri sendiri, selain dari keluarga, lingkungan, masyarakat, harus ada kesadaran dari diri sendiri ingin berubah menjadi lebih baik, ingin lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi harus ada kekuatan dari diri sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik pastinya. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Agar apa? Agar mental kita yang ada di tubuh kita itu sehat. Kan tadi kata ibu juga mental mah tidak terlihat ya. Jadi harus diri kita yang mau merubahnya. Nah gitu, karena tanpa kerjasama dari keluarga, dari diri kita sendiri, hal itu akan mustahil untuk tercipta menjadi keluarga yang berkualitas, generasi muda yang berkualitas gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Iya, jadi apa kata ibu tadi, harus berbuat baik, taat kepada perintah agama agar mental yang ada di diri kita sehat, pinter. Nah, ini tadi mengapa agama mempunyai peranan yang sangat penting? Karena di dalam agama itu diajarkan tentang kebaikan, perintah Allah untuk selalu berbuat baik kepada sesama, menghargai dan menghormati. Jadi di agama itu diajarkan banyak tentang kesehatan mental ya. Nah, jika semua orang menjalankan ajaran agama dengan baik, akan saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti, maka dipastikan akan memiliki mental yang sehat dan kuat ya. Jadi kepada semuanya berbuat baiklah dan taatlah kepada perintah agama agar mental kita sehat. Contoh gitu ya, seperti yang telah ibu jelaskan tadi, apa aja kebaikan-kebaikan itu, seperti menghargai orang tua, menghargai guru, taat kepada perintah agama seperti sholat, mengaji, kemudian sesama teman, menghargai sesama teman ya, tidak menyakiti. Nah, insya Allah akan memiliki mental yang sehat. Seperti itu untuk pembinaan mental. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Sebelumnya, sebelum ibu mengakhiri materi ini, ada pertanyaan?
Tidak. Sepertinya semuanya sudah paham ya harus berbuat apa dan bagaimana ya untuk memiliki mental yang sehat. Sudah paham ya? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kali ini, Ibu mau jargon dari kalian boleh? Sok dinyalakan kameranya. Atau Ibu mau sambil nanti foto bersama ya? Iya. Boleh dinyalakan dulu kameranya untuk kenang-kenangan ya. Pakai seragam SD semuanya? Iya. Sok sambil yang lain bersiap-siap on kamera, kita jargon dulu. MPLS SMP Negeri 1 Cijati 2021 bisa, yes. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada foto bersama dulu ya, kata Bapak. Sok. Siap-siap. Perlihatkan senyum terbaiknya. Mana ayo? Siti, senyum terbaiknya mana? Sok. Mulai ya. 1, 2, 3. Tahan ya. Nanti ketika Ibu bilang 1, 2, 3 ditahan langsung ya. Gaya bebas boleh. Hari kedua. Cheers gini hari kedua. 1, 2, 3. Tes. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Alhamdulillah. Materi telah Ibu sampaikan ya, materi tentang pembinaan mental. Selanjutnya Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.